Di sela-sela serangkaian sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di New York, Amerika Serikat, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Pertemuan ini menjadi momen penting untuk membahas perkembangan pesat sepak bola Indonesia, sekaligus komitmen kerjasama antara Indonesia dan FIFA. Usai pertemuannya, Gianni menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Presiden Prabowo terhadap dunia sepak bola nasional, baik untuk putra, putri, kelompok usia muda hingga level senior. Ia juga menegaskan kalau FIFA akan terus mendukung Indonesia, salah satunya melalui keberadaan kantor regional di Jakarta. And we are looking forward to continue this fantastic collaboration for Indonesia, for the whole of ASEAN, for Asia, but for the entire world. We unite. This was also our discussion with the President. We want to unite the world, and Indonesia is playing. Pemirsa, Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto mengaku bangga dengan penyampaian isi dari pidato Presiden Prabowo Subianto di markas PBB New York, Amerika. For centuries, Indonesians, Excellency. Menurutnya, apa yang disampaikan oleh Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto semakin menegaskan sikap dan juga posisi Indonesia yang disebutnya sejak lama memberikan dukungan kemerdekaan bagi Palestina. Titi juga mengaku dirinya melakukan nobar atau nonton bareng pidato Presiden Prabowo saat dirinya melakukan kunjungan kerja ke Maluku Utara. Bisa mensejahterakan bangsa ini. Pidato Pak Presiden di PBB gimana menurut Ibu? Apa ya? Bangga kita bisa. Tadi malam saya nobar sama teman-teman, kebetulan lagi kunjungan ke Maluku Utara, jadi nobar bareng-bareng sampai jam 12 ditungguin. Dan ya udah apa ya, speechless deh. Nanti sikap Indonesia jelas ya Bu disampaikan Pak Prabowo. Iya, itu sikap Indonesia udah jelas. Dari zaman dahulu kala kita selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina. Pemirsa, pidato Perdana Presiden Prabowo di PBB mencetak sejarah. Lantaran 10 tahun terakhir, Presiden Indonesia tidak hadir secara langsung di KTT PBB. Dan pemirsa, berikut daftar Presiden Indonesia yang pernah hadir langsung di sidang umum PBB. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, menjadi pemimpin Indonesia yang pertama kali berpidato di depan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bung Karno berpidato di sidang umum ke-15 PBB di New York pada 30 September 1960. Meski telah 65 tahun lalu, namun pidatonya yang mengangkat tema membangun dunia baru atau To Build the World New menjadi salah satu memori dunia. Selain Presiden Soekarno, Presiden Soeharto berpidato 2 kali dalam sidang umum PBB, yaitu pada tahun 1992 dan 1995. Pada tahun 92, Soeharto sampaikan pesan Jakarta yang tak hanya mewakili Indonesia, tetapi juga 108 anggota gerakan non-blok. Estafet pidato Presiden RI di sidang umum PBB selanjutnya dipegang Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri. Megawati 2 kali hadir dalam sidang umum PBB, yakni pada 2001 dan 2003. Pidato Megawati menegaskan perlunya reformasi mendasar dalam PBB. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono cukup aktif dalam sidang umum PBB. Selama masa kepemimpinannya yang berlangsung 10 tahun, SBY hadir 6 kali dalam sidang umum PBB. SBY pertama kali berpidato di forum internasional pada sidang umum ke-62 tahun 2007. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak pernah hadir langsung di sidang umum PBB. Jokowi lebih memilih menyampaikan pidato secara virtual pada 2020 dan 2021, di mana saat itu pandemi COVID-19 masih melanda dunia. Jokowi menyoroti solidaritas global, penanganan pandemi, serta kerjasama dalam pemulihan ekonomi. Absennya Jokowi secara fisik di New York selama 10 tahun membuat kehadiran Presiden Prabowo pada sidang umum PBB begitu bermakna. Pemirsa, eskalator tidak berfungsi saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump meraikinya di markas besar PBB.
Are you going to push Zelensky for peace, President Trump? Pemirsa, peristiwa itu terjadi ketika Trump tiba untuk menghadiri sidang umum PBB. Eskalator yang membawanya ke lantai 2 mendadak berhenti, memaksa Trump dan Melania menaiki tangga dengan jalan kaki. Selain itu, pemirsa, Trump juga mengangkat insiden tersebut dalam pidatonya. Thank you very much. Very much appreciated. And I don't mind making this speech without a teleprompter, because the teleprompter is not working. All I got from the United Nations was an escalator that on the way up stopped right in the middle. If the First Lady wasn't in great shape, she would have fallen, but she's in great shape. We're both in good shape. We both stood. And then a teleprompter that didn't work. These are the two things I got from the United Nations, a bad escalator and a bad teleprompter. Momen tak terduga terjadi saat Presiden Prancis Emmanuel Macron dicegat polisi untuk melintas karena konvoi mobil Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Macron pun harus menelepon Trump langsung agar bisa lewat. President, I'm really sorry. It's just that everything's frozen right now. There's a motorcade coming right now. I'm sorry. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengalami insiden tak terduga di New York ketika ia dan rombongannya dicegah untuk melintasi jalan yang sedang disterilkan untuk iring-iringan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam rekaman yang beredar, nampak Macron berbicara dengan seorang petugas polisi. Sang petugas polisi pun meminta maaf dan menjelaskan bahwa jalur tersebut tidak bisa dilewati karena konvoi Trump yang akan melintas. Setelah tertahan beberapa saat, Macron langsung menelpon Trump agar bisa lewat. How are you? Guess what? I'm waiting in the street because everything is frozen for you. Di sela telepon tersebut, Macron sempat mengajak Trump untuk berdiskusi singkat mengenai situasi di Gaza. Kemudian sembari menunggu jalan dibuka, ia pun sempat menyapa warga New York dan berfoto bersama. Beberapa menit kemudian ketika jalan akhirnya dibuka kembali, Presiden Prancis beserta rombongannya melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Pemirsa, viral di media sosial, mahasiswa baru Universitas Sriwijaya atau Unsri diminta melakukan aksi saling cium kening saat kegiatan kampus. Pihak kampus telah memanggil mahasiswa penanggung jawab acara. Video mahasiswa baru Universitas Sriwijaya atau Unsri diminta melakukan aksi saling cium kening saat kegiatan kampus viral di media sosial. Peristiwa terjadi pada 20 September lalu dalam rangka penyambutan mahasiswa baru yang digelar Himpunan Mahasiswa Teknologi Pertanian atau Himateta. Atas kejadian tersebut, pihak kampus Unsri membentuk tim investigasi karena kegiatan tersebut izinnya adalah kegiatan bersih-bersih teknologi pertanian. Pihak Fakultas Pertanian, Prodi Teknologi Pertanian juga telah memanggil 15 orang. Selain itu, pihak kampus juga telah membekukan himpunan tersebut selama 1 tahun ke depan. Peristiwa bermula usai kegiatan bersih-bersih yang dilakukan oleh Himateta. Tiba-tiba ada yang spontan memberikan ide untuk ciuman, kemudian direkam dan diposting hingga viral di media sosial. Dan kalau memang ditemukan hal-hal yang melanggar, ya mungkin ada status pelanggaran berat, ya pihak universitas tidak segan-segan nanti akan menjatuhkan sanksi akademik ya kepada pelaku. Pihak kampus masih menelusuri peristiwa ini, sementara mahasiswa yang terlibat akan menerima sanksi mulai dari teguran, pembinaan hingga skorsing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Bangkalan, Jawa Timur nekat menganiaya dan juga membegal temannya sendiri. Pelaku tega terhadap korban lantaran terjerat hutang akibat kecanduan judi online. Tim Macan Unit Resmob Satreskrim Polres Bangkalan meringkus MH, seorang pelaku begal di Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku ditangkap setelah membegal mobil pickup milik teman tongkrongannya sendiri.
Sebelumnya, korban inisial HB ditemukan warga di area persawahan di Desa Merandung Klampis, Kabupaten Bangkalan dalam kondisi luka-luka, tertutup terpal, serta kaki dan tangan terikat. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku mengaku tega membegal korban karena terjerat hutang akibat kecanduan judi online. Sementara pelaku butuh uang untuk acara peringatan kematian ayah pelaku. Modusnya, pelaku pura-pura menyewa mobil pickup korban. Di lokasi sepi, pelaku menganiaya korban, mengikat korban, dan menutupnya dengan terpal, lalu meninggalkan korban di area persawahan. Beruntung, nyawa korban masih bisa diselamatkan oleh warga setempat. Tersangka ini butuh uang, biaya, karena uangnya habis untuk main slot, uang yang seharusnya digunakan untuk selamatan almarhum ayahnya habis untuk main slot. Kemudian yang bersangkutan meminta tolong kepada korban untuk meminjam kendaraan atau sewa kendaraan. Kemudian korban diajak berkeliling dengan alasan untuk mencari sayur di wilayah Bangkalan. Tersangka MH dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi dua pelaku begal motor bersenjata tajam di wilayah Sunter, Tanjung Priuk berhasil digagalkan Polair yang sedang patroli. Satu pelaku berhasil diamankan, sementara seorang pelaku lainnya kabur. Aksi begal ini terjadi di Jalan Sunter Muara, Tanjung Priuk. Namun di saat pelaku sedang beraksi, petugas unit Resmob yang melintas memergoki pelaku yang hendak memepet korbannya, pengendara motor. Ketika pelaku berupaya mengeluarkan senjata tajam celurit dan menodongkan ke korban, petugas langsung menangkap salah satu pelaku. Sementara satu pelaku lainnya yang mengemudikan motor berhasil kabur. Dari hasil pemeriksaan, ternyata satu pelaku yang diamankan tersebut merupakan residivis kasus yang sama. Kini pelaku yang kabur dalam pengejaran petugas Resmob Polres Jakarta Utara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.